Ohayou minasan, Hajimaru ini like, comment, and subscribe. Hai guys, kali ini aku mau bahas tentang persyaratan apa aja yang dibutuhkan saat kalian ingin daftar ke Minori. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Nah, aku tahu banget kalian pasti suka bingung tuh, ke Jepang tuh syaratnya apa aja, harus ngapain aja, apa yang harus disiapin. Nah, sekarang kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas persyaratan apa yang dibutuhkan untuk mendaftar. Nah, di sini ada banyak nih, kita baca satu-satu ya. Yang pertama itu usia minimal 18 tahun dan maksimal sesuai persyaratan user, tapi biasanya 27 tahun. Ini sering banget aku bahas nih. Banyak banget yang nanya, "Kak, 30 tahun bisa nggak sih? Bisa nggak sih?" Nah, sebenarnya untuk usia ini nggak bisa ditentuin sama Minori juga, soalnya kan Minori ini kerja sama perusahaannya banyak. Nah, setiap perusahaan itu punya kualifikasi tersendiri terhadap apa sih namanya, karyawan yang akan dia rekrut gitu ya. Jadinya, tapi di sini Minori kasih standar biasanya di bawah 27 tahun kayak gitu. Tapi kalau dulu angkatan aku ada yang umur 30 tahun, ada yang ini, yang apa, yang lolos saat seleksi perusahaan gitu ya. Untuk usia di atas 27 tahun ada juga, di PT lain juga ada. Nah, berikutnya tentang pendidikan. Nih, pendidikan itu minimal ya, minimal itu SMA sederajat. Banyak juga nih yang nanya, "Kak, kalau paket C bisa apa enggak?" Bisa. Paket C itu yang penting setara sama SMA, SMK atau MA ya. Nah, di sini ada tulisan kecuali dipersyaratkan oleh user ya, dipersyaratkan user. Jadi misalnya usernya nggak mau nih yang paket C, atau aku maunya yang SMA, aku mau yang SMK, kayak gitu juga ada, tapi jarang banget. Pokoknya minimal tuh SMA sederajat fix. Tuh udah nggak diganggu gugat, nggak ribet. Lanjut ya. Yang ketiga itu di sini ada tinggi badan minimal 150 cm bagi pria dan minimal bagi cewek itu 150 cm bagi wanita ya. Kecuali dipersyaratkan user. Nah, ini lagi-lagi nih, nggak ada patokannya. Kadang yang pendek banget nggak nyampe 150 kalau dia pinter bahasa Jepang atau dia pengalamannya sama kayak di perusahaan itu. Misalnya perusahaan yang ngerekrut dia itu pengolahan makanan, tapi dia bahasa Jepangnya bagus, pendek, udah ini nggak dilihat semua deh, yang penting dia bisa bahasa Jepang terus punya pengalaman, terus diambil sama perusahaan. Ada juga yang kayak gitu, atau ada juga yang maunya perusahaan maunya tingginya itu kalau cewek jangan 150 tapi 165, ya di bawah 165 nggak diterima, itu ada juga. Tapi standarnya mungkin ini Minori ngambil standarnya ya. Standarnya itu rata-rata untuk cowok 160, untuk cewek 150 kayak gitu. Jadi untuk cowok yang tinggi badannya di bawah 160, daftar aja nggak apa-apa. Siapa tahu kalian punya pengalaman pekerjaan yang diminati oleh user kayak gitu. Daftar aja kan, daftarnya online kan. Seperti yang di video sebelumnya udah aku jelasin juga. Oke, lanjut ke nomor 4. Di sini ada berat badan proporsional. Ya, di sini mungkin maksudnya nggak gendut banget, nggak kurus banget, tapi tenang aja. Untuk biasanya yang gendut-gendut itu kalau udah masuk asrama langsung dengan sendirinya kayak gitu ya. Untuk yang kurus makin krempeng ya. Jadi ini kenapa proporsional, jadi nggak ada patokan berat badan kita itu berapa, nggak ada patokan berat badan lah intinya ya. Kalau menurut aku ini maksudnya proporsional ini nggak ada patokan berat badan ya, tapi soalnya berat badan ideal juga susah ya. Ideal tuh kayak gimana kan. Oke, lanjut deh ke nomor 5, yaitu penglihatan tidak buta warna dan normal kecuali ada user yang diperbolehkan memakai kacamata oleh pihak usernya. Iya, ini ada beberapa PT kan misalnya bilang, nggak mau ke Jepang matanya nggak boleh minus, matanya nggak boleh silinder, nggak boleh ini, tapi daftar aja dulu gitu kan.
Tapi jangan terlalu banyak berharap karena nggak semua perusahaan juga itu punya nerima mata minus kayak gitu. Nggak semua perusahaan juga yang nerima karyawan dengan mata minus atau mata silinder atau penglihatan buta warna ini. Jadi daftar aja dulu, tapi jangan terlalu banyak berharap. Tapi untuk mata minus itu masih ada kayaknya sih, lumayan banyak, soalnya jarang mata yang normal gitu. Mata normal zaman sekarang ya jarang ya. Oke, lanjut. Berikutnya itu ada dalam kondisi sehat, tidak pernah menderita penyakit-penyakit seperti sakit pinggang, migrain, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, TBC, hepatitis, dan lain-lainnya yang kemungkinan dapat mengganggu dalam proses pendidikan dan pemagangan nantinya. Nah, ini untuk penyakit ini udah disebutin semua ya. Berarti untuk yang punya penyakit ini itu fix nggak bisa daftar ke Minori. Tapi aku pengen bahas tentang penyakit sakit pinggang. Ini kalau sakit pinggang itu biasanya nggak perlu kalian sebutin, tapi sakit pinggangnya kalau parah mending jangan ya. Kalau sakit pinggang kayak sakit pinggang gimana sih, kalau kita kerja capek pinggang kita kan sakit kayak gitu kan ya. Nah kalau cuman kayak gitu doang, asalkan kita tetap semangat buat kerja mah nggak perlu dikasih tahu kalau kita punya penyakit sakit pinggang gitu ya. Kalau migrain nih, kalau menurut aku migrain itu kan biasanya dialami oleh semua orang kayaknya deh. Kalau setiap akhir bulan gitu kan, akhir bulan Pak tuh udah mulai migrain, mikirin kemana duitnya aku, udah belum gajian gitu, udah menipis. Itu rata-rata kayaknya migrain masih aman. Jadi buat kalian yang punya penyakit pinggang sama migrain, gak usah kalian kasih tahu. Bukan gak usah kasih tahu, maksudnya menurut aku ini bukan penyakit yang parah banget sih. Tapi menurut Minori mungkin ini parah, tapi kayaknya migrain wajar nggak sih? Migrain itu sakit kepala kan? pusing gitu kan ya, itu ya menurut aku sih. Tapi untuk penyakit yang lainnya nih, ini kronis sih, maksudnya fix jangan deh, walaupun kalian punya kelebihan bahasa Jepang dengan syarat-syarat yang tadi, yang tinggi badan semua, ternyata kalian punya penyakit kayak gini, mending jangan gitu. Takutnya di Jepangnya malah capek aja gitu, kasihan juga nanti di Jepangnya, soalnya kan di Jepang kan kerja ya, bukan liburan gitu. Jadi kita mau kerja keras. Jadi jangan pernah berpikir tuh nanti kita ke Jepang mau meye-meye, mau enak-enak, enggak. Kita di Jepang itu kerja gitu ya. Jadi kalau yang punya penyakit mending udah jangan deh kayak. Lanjut ke nomor 7, belum pernah mengajukan atau mengikuti program pemagangan ke Jepang maupun program lainnya ke Jepang, atau tidak pernah tersangkut masalah dengan keimigrasian Indonesia dan Jepang. Nah ini jadi banyak nih, misalnya dia tuh daftar di LPK banyak gitu kan, terus daftar juga di Minori. Nah biasanya kayak gini-gini, kalau dia basicnya bagus, misalnya bahasa Jepangnya bagus, pengalaman kerjanya bagus, sesuai dengan persyaratan, itu biasanya kalau user terima dia, walaupun dia punya permasalahan kayak gini nih, permasalahan keimigrasian atau dia di LPK lama punya bermasalah, itu biasanya diurusin nih sama Minori. Cuman ya biasalah, administrasinya pasti lebih besar biayanya daripada yang lain. Soalnya teman aku pernah punya masalah, paspornya bermasalah ya, dia paspornya itu bermasalah. Jadi biaya paspor dia sama teman-teman yang lain itu beda gitu. Mungkin ini Minori pengennya kalau kalian daftar di Minori udah jangan daftar yang lain. Sedangkan kan di Minori kan juga belum tentu cepet juga kan dapat informasi lokernya kayak gitu. Tapi yang paling menjanjikan sih Minori sih, dari sepengetahuan yang aku tahu ya, yang paling bagus itu Minori LPK TOPBGT. Kasih tepuk tangan dulu buat Minori. Oke, lanjut berikutnya yang ke-8 itu. Oke, yang ke-8 itu memiliki semua kelengkapan dokumen dan tidak bermasalah seperti KTP, KK, akte kelahiran, ijazah pendidikan terakhir. Nah,
Di sini aku mau ceritain tentang pengalaman aku, yaitu aku punya bermasalah dengan akte kelahiran. Jadi, pas aku bikin paspor, itu data yang dibutuhkan, ini aku udah sampai tahap asrama ya. Udah sampai tahap asrama dan ternyata aku tuh punya masalah di akte kelahiran dan ijazah terakhir. Pokoknya dari semua KTP kakak, akte kelahiran dan ijazah terakhir, cuman akte kelahiran doang yang beda nih. Nah akhirnya aku proses dong. Ternyata prosesnya tuh panjang, apalagi aku ada di asrama, jadi agak susah gitu ya, keluar juga susah, tapi harus ngurus dokumen juga gitu kan. Nah jadi aku juga nggak sadar ternyata akte kelahiran aku tuh nama orang tuanya tuh hurufnya tuh beda satu. Tapi aku asli kok, aku asli ya, anak kedua orang tua aku. Cuman akte kelahirannya ini aja ternyata tuh beda. Aku juga bingung ya masalahnya tuh kenapa. Nah ternyata dalam proses pembuatan akte kelahiran ini ternyata udah waktunya aku bikin paspor. Dikumpulin lah, udah tuh aku udah berangkat lah ke kantor imigrasi. Ternyata cuma dilihat doang. Jadi yang penting ini antara akte kelahiran sama ijazah terakhir ini adalah atau kayak gitu. Tapi aku saranin buat kalian, kalau kalian tuh pastiin semua dokumen kalian itu sama, nggak ada yang beda gitu ya, karena kalau beda tuh ribet banget. Ini sebenarnya aku udah dalam proses pengurusan gitu ya, tapi tiba-tiba udah hari H-nya aja, udah langsung hari H tinggal berangkat ke ke kantor imigrasi bikin paspor. Ternyata alhamdulillah lancar, nggak masalah gitu saat itu ya. Tapi nggak tahu deh sekarang, kayaknya semuanya karena udah ditulis kayak gini. Dulu mah ada tapi kurang tahu juga sih. Pokoknya intinya dulu aku di imigrasi antara akte kelahiran dan ijazah terakhir itu jadi atau gitu. Kalau nggak ada akte kelahiran ya pakai ijazah, kalau nggak ada ijazah ya pakai akte kelahiran kayak gitu. Tapi KK sama KTP itu wajib. Lanjut ke nomor 9, yaitu jujur dan tidak sedang terikat dengan LPK manapun. Nah, jadi kalian saat daftar Minori itu, Minori mengharapkan kalian tidak terkait dengan LPK manapun. Jadi nanti kalau ada panggilan, ada ngurus-ngurus dokumen, nggak ada masalah gitu ya. Karena kalau seandainya kalian ternyata ngelamar ke Jepang di Minori iya, di LPK XX iya, di LPK BBB iya, nah jadinya itu bakal bermasalah nanti di dokumen, biasanya seperti itu. Jadi harapan Minori adalah kalian untuk jujur dan tidak terkait dengan LPK manapun, seperti itu. Oke, poin 10, telah memahami dan menyetujui semua proses pendidikan dan pemagangan. Jadi Minori mengharapkan kalian telah menyetujui dan memahami semua proses ini ya saat kalian mau daftar di Minori. Jadi kalian gak nanya lagi, harus di asrama, harus ngumpulin ini, gak gitu. Jadi kalian tuh gak bingung. Jadi kalian tuh udah harus memahami tentang prosedurnya dulu sebelum daftar ke Minori. Itu harapan Minori. Itu. Terus di poin 11, telah mendapatkan izin mengikuti pendidikan dan program pemagangan dari pihak orang tua dan keluarga. Jadi Minori pengen kalian sebelum berangkat ke Jepang, kalian sudah mendapatkan izin dari orang tua. Nah biasanya di Minori, kalau kalian udah mau masuk asrama atau kalian udah mau berangkat ke Jepang, itu bakalan ada surat tanda tangan dari orang tua atau pihak keluarga. Jadi bagusnya Minori itu, Minori melibatkan keluarga atau orang tua terhadap proses keberangkatan ke Jepang ini. Jadi kalian mendapatkan izin orang tua untuk berangkat ke Jepang, dan orang tua kalian tuh tahu kalian tuh mau ngapain aja di Jepang dan kerjanya apa. Dan Minori jadi buat ngelepas kalian ke Jepang juga ngerasa tenang, seperti itu ya. Nah itu harapan-harapan Minori. Jadi nggak ada lagi nanti bakalan acara-acara atau alasan-alasan kayak wah saya nggak direstuin orang tua gitu, jadi mengundurkan diri, atau ternyata ada masalah dengan orang tua. Makanya itu biasanya di Minori itu bakalan nanti ada surat perjanjian antara Minori, orang tua, dan pemagang kayak gitu. Untuk memastikan lowongan-lowongan yang tersedia, silahkan lihat di halaman Facebook Minori. Nah, ini Minori juga berharap walaupun kalian sudah mendaftar secara online, kalian juga aktif terhadap informasi-informasi lowongan yang ada di Facebook Minori. Jadi Minori pengennya kalian tuh aktif juga di sosial medianya, seperti itu. Biar
dari situ kalian juga aktif berkomentar atau berinteraksi dengan adminnya. Dengan begitu jadinya terlihat juga nih kesungguhan kalian ingin ke Jepang tuh seperti apa gitu. Jadi kalian habis daftar terus nggak dapet panggilan, diem aja 2 bulan 3 bulan ya, itu paling data kalian udah ketumpuk sama yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa kalian juga aktif di sosial medianya supaya prosesnya lebih cepat dibanding yang lain seperti itu. Oke, pembahasan tentang informasi persyaratan magang ke Jepangnya kayaknya udah habis ya, cuma ada 11 poin doang persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk mendaftar. Di next video aku akan bahas lagi tentang hal-hal lain, bahas bersama ya, bahas bareng-bareng tentang Minori ini. Jadi kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe.